Setiap pagi, Hartati membuka warung kecilnya di pinggir jalan dekat komplek perkantoran, menghangatkan panci besar penuh bubur ayam sambil menggendong bayinya yang baru berusia 6 bulan di dada. Para karyawan kantoran, yang terburu-buru menuju pekerjaan mereka, sering mampir untuk membeli sarapan, menikmati keramahan Hartati yang selalu menyapa mereka dengan senyum. Di atas meja warungnya, terjejer rapi berbagai pilihan lauk seperti sate telur puyuh, potongan ayam suwir, dan kerupuk yang menambah daya tarik dagangannya. Hartati mengatur waktunya dengan cermat, menyuapi bayinya sesekali di sela-sela melayani pelanggan yang terus berdatangan. Rumahnya yang terletak di belakang warung adalah bangunan sederhana peninggalan orang tuanya, dengan dapur kecil dan halaman berdebu yang selalu ia sapu setiap sore. Sesekali, Hartati menerima pesanan catering kecil untuk acara di kantor-kantor sekitar, meski pekerjaan itu sering membuatnya begadang hingga tengah malam. "Terima kasih ya, Mbak Hartati, buburnya selalu enak," ujar salah satu pelanggan tetapnya, Pak Budi, seorang satpam, sambil menyerahkan uang sambil lalu. Hartati hanya tersenyum sambil kembali merapikan mangkuk dan sendok, tak pernah menyangka bahwa hidupnya yang tenang ini akan segera berubah drastis. Suaminya, seorang veteran perang, telah tiada setahun lalu, meninggalkan Hartati dengan sedikit tabungan dan tanah kecil tempat mereka pernah bermimpi membangun masa depan bersama. Meski hidup sederhana, Hartati selalu merasa bersyukur, hingga ancaman dari luar mulai mengusik ketenangan yang telah lama ia pertahankan. Suatu siang yang terik, sebuah mobil mewah berhenti di depan warung Hartati, dan seorang pria berjas keluar bersama beberapa orang berbadan kekar. Pria itu, Santoso, memperkenalkan dirinya sebagai pengembang properti yang ingin membeli tanah Hartati untuk dijadikan apartemen megah. "Bu Hartati, tanah ini sangat strategis. Saya bisa memberi harga yang sangat bagus. Cukup untuk ibu dan anak ibu hidup nyaman," katanya sambil menyerahkan dokumen yang ia klaim sebagai surat tawaran resmi. Hartati memeriksa dokumen itu dengan curiga, menemukan bahwa harga yang ditawarkan jauh di bawah nilai pasar, bahkan disertai ancaman bahwa tanah tersebut akan segera diambil alih jika ia tidak menjualnya. "Maaf Pak, tanah ini peninggalan keluarga saya tidak berniat menjualnya," jawab Hartati tegas, menatap pria itu tanpa ragu. Santoso, yang merasa terganggu dengan penolakan itu, memberikan senyum tipis yang penuh arti, lalu berkata, "Kalau begitu, kami akan kembali untuk membicarakan ini lagi." Setelah pria itu pergi, tetangga Hartati yang lain, seorang penjual sayur, mengingatkan bahwa Santoso terkenal sebagai pengembang yang sering menggunakan cara kotor untuk mengambil tanah. Malamnya, Hartati mendengar kabar dari penduduk sekitar bahwa beberapa warung lain telah dirusak oleh preman yang diduga bekerja untuk Santoso. Ketakutan mulai menyebar di antara para pedagang kecil, yang banyak di antaranya memutuskan untuk menutup warung mereka lebih awal dari biasanya. Meski demikian, Hartati tetap bertahan, menolak tunduk pada tekanan, meskipun ia tahu bahwa masalah ini baru saja dimulai. 2 hari kemudian, sekelompok preman datang ke warung Hartati, dipimpin oleh Dono, seorang pria berbadan besar dengan janggut tebal, membawa surat penggusuran palsu. "Tanda tangan saja Bu, ini urusan kecil. Kalau Ibu keras kepala, kita nggak tahu apa yang bisa terjadi nanti," ujar Dono sambil meletakkan surat itu di meja kayu warung Hartati. Hartati melipat tangan di dada, tetap tenang meskipun beberapa preman di belakang Dono mulai memukulkan parang ke dinding warungnya. "Tanah ini milik saya, dan saya tidak akan menyerahkan 1 senti pun," jawab Hartati sambil menggendong bayinya yang tertidur, suaranya tegas meski wajahnya menyiratkan kecemasan. Dono tertawa keras, lalu mendekat, wajahnya hanya beberapa inci dari Hartati, sambil berkata, "Ibu pasti belum kenal siapa saya. Kalau saya bilang pergi, semua orang pergi." Hartati menatap tajam ke mata Dono, lalu menjawab dingin, "Tapi saya tidak pergi." Melihat bahwa Hartati tidak mau tunduk, Dono melempar surat itu ke lantai dan memberi tanda pada anak buahnya untuk pergi, sambil berkata, "Kita akan lihat seberapa keras kepala ibu ini nanti." Setelah mereka pergi, beberapa pelanggan yang masih berada di warung membantu Hartati membereskan kerusakan kecil yang ditinggalkan oleh para preman. Salah satu pelanggan, Pak Budi, berbisik kepada Hartati, "Mereka orang-orang berbahaya Bu, mungkin Ibu perlu mencari perlindungan." Tapi Hartati, meskipun dihantui rasa takut, hanya berkata pelan, "Ini rumah saya tidak akan lari." Di sebuah kafe mewah di pusat kota, Santoso bertemu dengan Komandan Rustam, seorang polisi berpangkat tinggi yang dikenal memiliki reputasi buruk karena sering menerima suap. "Rustam, saya butuh tanah itu segera. Kamu tahu saya sudah mengeluarkan banyak uang untuk proyek ini,"
kata Santoso sambil meletakkan koper penuh uang di atas meja. Rustam mengangguk sambil membuka koper itu, memeriksa isinya, lalu berkata, "Jangan khawatir, saya akan pastikan tidak ada pengaduan yang sampai ke meja atas." Rustam memberi instruksi kepada bawahannya untuk mengabaikan laporan dari warga sekitar dan memberikan perlindungan tidak langsung kepada preman-preman Santoso. Di sisi lain, anak buah Dono mulai menyebar teror di sekitar lingkungan Hartati, mengancam tetangganya agar tidak membantu Hartati dalam bentuk apapun. Beberapa warung kecil ditutup paksa, dengan alasan yang dibuat-buat, untuk menekan Hartati secara psikologis. Rustam juga memberikan informasi kepada Santoso tentang rencana komunitas lokal yang berusaha menggalang dukungan untuk melawan penggusuran ilegal ini. Santoso menggunakan informasi itu untuk menempatkan orang-orangnya di tengah komunitas, mengawasi setiap gerakan Hartati dan pendukungnya. Sementara itu, Hartati mulai curiga ketika beberapa tetangganya mendadak menjauh, bahkan tak lagi berani berbicara dengannya di depan umum. Situasi semakin memanas ketika sebuah selebaran ancaman ditemukan tertempel di dinding warung Hartati, bertuliskan, "Pergi sekarang, atau kamu tidak akan selamat." Hartati mengumpulkan beberapa pedagang kecil yang belum menyerah, membangun barikade dari papan kayu dan drum bekas di sekitar warung untuk mencegah serangan mendadak. Mereka saling berbagi nomor kontak dan saluran radio tua, agar bisa saling memperingatkan jika preman datang dengan tiba-tiba. Dua remaja setempat, Adi dan Bimo, sukarela berjaga di pos ronda darurat yang dibangun di sudut jalan, siap membunyikan kentongan kalau melihat gerakan mencurigakan. Sore harinya, para ibu-ibu di lingkungan itu berinisiatif membuat dapur umum ini di samping warung Hartati, menyiapkan makanan dan minuman hangat untuk para penjaga. Malam pertama penjagaan berjalan lancar. Namun kegelisahan terasa ketika terdengar deru sepeda motor konvo preman yang melewati jalan dengan memacu kendaraan kencang. Menjelang dini hari, sekelompok preman mencoba merusak barikade dengan melempari batu dan botol, namun warga berhasil menahan mereka dengan sorotan lampu senter dan suara teriakan kompak. "Ayo mundur, jangan cari gara-gara sama ibu-ibu," teriak salah satu preman yang tampak gugup menghadapi tekad warga yang bersatu. Mereka akhirnya kabur, tetapi meninggalkan coretan di tembok warung berbunyi, "Ini baru permulaan," yang membuat suasana semakin mencekam. Keesokan paginya, Hartati bersama beberapa tetangga mulai memperbaiki barikade, menambah papan berlapis dan memindahkan barang-barang yang bisa dijadikan tameng. Meskipun serangan belum terlalu besar, rasa was-was melanda semua pihak karena mereka menyadari bahwa ancaman Santoso dan kroninya masih jauh dari selesai. Dalam kegentingan situasi, Hartati menemukan sebuah peti kayu usang di gudang rumahnya, berisi senapan AK-47 rakitan peninggalan almarhum suaminya. Peti itu juga berisi beberapa amunisi dan catatan instruksi sederhana yang ditulis tangan, seolah ditinggalkan khusus untuk Hartati jika suatu saat ia membutuhkannya. Di tengah bayang-bayang kenangan, Hartati teringat betapa suaminya selalu menasihati tentang kehormatan melindungi rumah dan keluarga, meski situasinya sesulit apapun. Sore itu, Hartati memutuskan untuk keluar ke ladang belakang rumah, mencoba menembakkan beberapa peluru ke sasaran pohon kelapa tua, namun suara tembakan sempat mengejutkan beberapa tetangga. "Bu Hartati, sedang apa ibu di sini?" tanya Pak Budi, satpam kompleks, yang kebetulan lewat, terkejut melihat senjata di tangan Hartati. Hartati menjelaskan dengan singkat bahwa ia perlu berjaga-jaga jika para preman memaksa masuk lagi, membuat Pak Budi menyadari keseriusan kondisi yang mereka hadapi. Beberapa warga yang mendengar kabar ini justru merasa tenang, karena mereka tahu Hartati kini punya alat perlindungan lebih kuat, walau keberadaan senjata juga mengundang kekhawatiran. Setelah latihan seadanya, Hartati membersihkan kembali senjata itu, lalu menyembunyikannya di lokasi aman di warungnya, sambil tetap menggenggam keyakinan bahwa ia hanya akan memakainya jika terpaksa. Di malam yang sama, kabar tentang keberadaan senjata di tangan Hartati mulai tersebar di kalangan preman, membuat Dono memerintahkan anak buahnya agar lebih waspada dan menyiapkan strategi lain. Sementara itu, Santoso semakin geram karena proyeknya terancam batal jika Hartati terus bertahan, sehingga ia merencanakan langkah berikutnya untuk menekan wanita muda itu. Keesokan paginya, Dono datang lagi dengan belasan preman bersenjata parang dan senjata tajam lainnya, berniat menakut-nakuti Hartati di depan para pelanggan. Melihat rombongan itu, beberapa pedagang lain menutup warungnya dan menyingkir, tetapi Hartati memilih tetap berdiri di belakang meja dagang, menggenggam erat bayinya. "Bu Hartati, kami cuma mau bicara baik-baik," ujar Dono dengan nada sinis, sementara anak buahnya berbaris rapi di belakang, menebar aura intimidasi.
Hartati lantas mengambil senjata rakitan yang tersimpan di bawah meja, lalu menodongkannya ke udara dan melepaskan satu tembakan peringatan yang memekakan telinga. Seketika, beberapa preman mundur selangkah, kaget karena mereka tidak menyangka wanita itu benar-benar berani melepaskan tembakan di depan umum. "Kalau kalian masih mau hidup, tinggalkan tempat ini," ucap Hartati dengan suara lantang. Matanya menyapu mereka satu persatu, menunjukkan bahwa ia tak gentar. Bayi di gendongan Hartati mulai rewel karena suara tembakan, namun Hartati justru semakin tegas, memandangi Dono yang tampak gusar. Dono memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur, lalu berbisik, "Kalian akan menyesal, akan ada waktu kami datang lebih besar lagi." Serangan yang semula direncanakan gagal total, meski mereka sempat menendang beberapa bangku dan merobohkan papan warung dalam kekesalan sebelum pergi. Kemenangan kecil ini memberi semangat bagi Hartati dan warga sekitar, sekaligus menjadi pemicu Dono untuk menyiapkan balasan yang lebih besar dan terstruktur. Sehari setelah kejadian tembakan peringatan itu, sebuah rombongan aktivis lokal datang ke warung Hartati, menawarkan bantuan dan perlindungan hukum. Kelompok ini dipimpin oleh Rani, seorang pengacara muda yang pernah memenangkan kasus pemukiman ilegal, dan ia langsung tertarik dengan keberanian Hartati. "Kami mendengar tentang ibu yang sendirian menghadapi preman, dan kami siap membantu dengan bukti-bukti yang bisa diajukan ke pengadilan," ujar Rani sambil menaruh beberapa selebaran advokasi. Para aktivis memasang kamera pengawas di beberapa sudut jalan dan di atap warung Hartati, agar semua aksi intimidasi bisa direkam sebagai bukti. Komunitas tersebut juga membuka donasi sukarela di media sosial, sehingga logistik berupa makanan dan keperluan sehari-hari mulai mengalir untuk para pedagang yang takut buka warung. Malam harinya, Rani dan timnya menggelar rapat darurat di warung Hartati, menyusun rencana menghadapi ancaman berlapis dari Santoso dan Dono. Beberapa warga yang awalnya tak berani bicara mulai memberanikan diri, memberikan kesaksian lisan dan catatan tertulis tentang upaya intimidasi selama ini. Hartati mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukungnya, dan meski merasa lega, ia tetap waspada karena tahu Dono tak akan diam saja. Di sisi lain, Dono mendapat kabar bahwa aktivis telah terlibat, membuat Santoso semakin resah dan mendorongnya untuk mempercepat rencana penggusuran paksa. Situasi di sekitar warung mulai berubah menjadi kamp pertahanan sipil kecil, dengan kehadiran para sukarelawan yang siap bergantian berjaga siang dan malam. Pada suatu petang, ketika Hartati sedang mempersiapkan dagangan malam, sebuah konvoi truk melewati jalan sempit di depan warung, membawa preman yang jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka turun dari truk dengan bersenjata lengkap, mulai dari senjata tajam hingga senapan otomatis rakitan, lalu menyerang barikade dan menghancurkan beberapa lapak pedagang. Hartati, yang melihat kekacauan itu, segera mengambil bayinya dan mengevakuasinya ke tempat aman di belakang warung sebelum mengangkat senapan AK-47 miliknya. Para preman mengepung area warung, melemparkan batu, botol, dan mengancam akan membakar warung jika Hartati tidak segera menyerah. Dalam bentrokan ini, Hartati terkena pukulan keras di bagian bahu, membuatnya terjatuh sementara senjata terlepas dari genggaman. Namun, ketika ia melihat bayinya dalam bahaya, insting perlindungan yang dahsyat seolah bangkit, memunculkan keberanian dan kekuatan yang tidak biasa. Dengan sigap, Hartati meraih senapan yang terjatuh di dekatnya, lalu menembak 2 kali ke arah udara untuk membuat para preman mundur. Ia bergerak cepat, seperti terlatih, melompat ke samping sambil menarik pelatuk, membuat beberapa preman panik dan berhamburan lari. Dalam beberapa menit, kawasan warung berubah menjadi medan pertempuran kecil, namun gerakan Hartati begitu lincah hingga para preman kesulitan mengepungnya. Setelah bentrokan sengit, para preman akhirnya mundur, sebagian besar terluka atau ketakutan, dan di saat itulah warga dan aktivis yang datang berlarian pun terperangah melihat kemampuan luar biasa Hartati. Santoso mengadakan pertemuan darurat di sebuah gudang tua, menampilkan rencana final untuk menggusur Hartati dengan cepat dan brutal sebelum media semakin berpihak pada wanita itu. Dono beserta puluhan preman membawa peta lokasi warung, merinci titik masuk untuk buldoser serta lokasi strategis untuk menembaki atau menakut-nakuti warga yang mencoba melawan. Mereka juga menyiapkan senjata berat seperti senapan mesin dan granat rakitan, menunjukkan betapa serius dan berbahayanya aksi terakhir ini. Santoso menyadari bahwa waktu semakin menipis, karena dukungan publik pada Hartati terus bertambah setiap hari, mengancam legitimasi proyek apartemen miliknya. Komandan Rustam, yang telah menerima uang suap, membantu dengan menahan laporan-laporan warga agar tak ditindaklanjuti, sementara preman leluasa bergerak.
Sebuah buldoser sudah disiapkan di pinggir kota, dengan sopir bayaran yang siap bekerja kapan saja untuk meratakan rumah dan warung Hartati. Santoso menekankan bahwa ini adalah misi, titik akhir, di mana mereka harus menghancurkan warung dan tanah Hartati agar ia kapok dan pergi dari lokasi tersebut. Dono menambahkan bahwa mereka akan datang di tengah malam, saat warga lengah, dan tak akan meninggalkan satupun bukti rekaman kamera. Di luar gedung itu, seorang mantan preman Santoso yang kecewa diam-diam menguping, berencana membawa informasi ini kepada Hartati karena merasa Santoso sudah terlalu kejam. Rencana besar ini menandai naiknya eskalasi konflik, yang berpotensi mengakibatkan pertumpahan darah lebih besar jika Hartati dan penduduk setempat tak segera bersiap. Mantan preman bernama Jamal datang diam-diam ke warung Hartati saat sore menjelang, meminta perlindungan sambil memberikan informasi detail tentang rencana besar Santoso. Bu, mereka akan datang jam 2 pagi nanti, bawa buldoser dan senjata berat, pokoknya mereka mau bikin habis semua, ungkap Jamal dengan wajah penuh penyesalan. Hartati memanggil para aktivis, warga, dan beberapa mantan preman lain yang sudah muak dengan kekejaman Dono, menggelar pertemuan mendadak di belakang warung. Di sana, Jamal menjelaskan titik lemah Dono yang paling fatal, ego besarnya dan keengganannya untuk memakai strategi defensif, sehingga dia akan menyerang tanpa perhitungan risiko. Warga yang memiliki pengalaman militer, meski sedikit, turut memberikan masukan untuk membangun pertahanan lebih cerdas di area warung dan rumah. Mereka menyiapkan jebakan sederhana seperti kawat berduri di jalur masuk, barikade yang lebih kokoh, dan menempatkan orang-orang bersenjata di titik tersembunyi. Hartati membagi tugas dengan rapi, menempatkan para ibu di lokasi yang aman agar bisa melindungi anak-anak, sementara kaum pria serta aktivis bersiaga di pos-pos penting. Selain itu, komunikasi lewat handy-talkie disiapkan, sehingga jika salah satu titik diserang, bantuan bisa segera dikirim. Malam itu, suasana di sekitar warung penuh ketegangan, namun ada semangat pantang mundur karena warga tak mau lagi diusir oleh arogansi Santoso. Aliansi baru yang terbentuk dari mantan preman, aktivis, dan warga biasa ini menjadi kekuatan tak terduga, yang siap menyambut serangan terakhir Dono dan kroni-kroninya. Mendekati pukul 2 pagi, deru truk besar dan suara mesin buldoser mulai terdengar dari kejauhan, menandakan serangan yang sudah diprediksi Jamal akan segera dimulai. Begitu konvo preman memasuki jalan sempit menuju warung, mereka dikejutkan oleh kawat berduri yang ditarik warga, memaksa truk berhenti mendadak. Dono berseru lantang memerintahkan anak buahnya turun, menebas kawat berduri dengan parang dan mencoba menyingkirkan penghalang di tengah kegelapan malam. Begitu penghalang terbuka sedikit, warga melemparkan kalengket berisi cairan lengket yang menyulitkan preman bergerak, disusul dengan lemparan batu dan pecahan kaca untuk memecah konsentrasi musuh. Hartati memantau situasi dari atap warung dengan senapan di tangan, sigap menembak preman yang berusaha menyalakan senjata otomatis ke arah kelompok warga. Letusan senjata saling bersahutan, membuat suasana kacau, namun warga tetap disiplin mengatur posisi, sementara para aktivis sibuk merekam bukti visual. "Jangan menyerah, hancurkan rumah itu," teriak Dono, marah karena gerakannya terhambat perangkap dan serangan balik tak terduga. Buldoser yang mencoba masuk maju perlahan, namun ban depannya tersangkut kawat besi yang dipasang warga, memicu kerusakan mesin dan membuatnya tidak dapat bergerak lebih jauh. Para preman yang sudah putus asa mulai menembaki secara membabi buta, namun Hartati dan beberapa mantan preman pendukungnya berhasil melumpuhkan mereka satu persatu. Pertempuran sengit ini akhirnya memaksa Dono dan sisa pasukannya mundur, meninggalkan buldoser yang macet dan truk penuh lubang di ban, menjadikan malam itu sebagai kemenangan besar bagi Hartati dan aliansinya. Malam setelah kekalahan telak di warung Hartati, Santoso menggelar pertemuan rahasia dengan Komandan Rustam, menuduh sang polisi korup tidak menjalankan janjinya. Rustam menegaskan bahwa ia telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan, namun Santoso balas menudingnya sebagai sumber kebocoran rencana, karena ada indikasi mata-mata di pihak preman. Situasi menegang, hingga Santoso marah dan mengancam akan membongkar kolusi mereka jika Rustam tak segera menyelesaikan masalah Hartati dalam waktu singkat. Di luar sepengetahuan Santoso, Dono diam-diam merencanakan sesuatu, karena ia kecewa Santoso tidak memberikan cukup perlengkapan senjata berat dalam serangan terakhir. Dono kemudian memerintahkan anak buahnya menangkap Rustam sebagai tawanan, meyakini bahwa polisi busuk itu tak lagi berguna dan hanya menambah panjang masalah. Malam berikutnya, Rustam disergap di rumahnya, dibawa ke sebuah gudang kosong, diikat dan dipaksa memberitahu semua rencana dan kontak penting yang bisa menguntungkan Dono.
Ketika Santoso mengetahui hal ini, ia menjadi gelap mata, merasa Dono sudah di luar kendali, bahkan berani menantang sang pemilik proyek. Dono tidak peduli, ia hanya ingin memastikan ia tetap berkuasa di wilayah itu, berencana memakai Rustam sebagai alat barter dengan pihak-pihak lain yang berniat merebut tanah Hartati. Semuanya jadi kacau, mereka saling hianat, kata seorang mantan preman pada Hartati, memberi informasi terbaru tentang situasi lawan yang kian retak. Bagi Hartati, keretakan di pihak musuh adalah kabar baik, namun ia sadar pertarungan belum berakhir karena mereka mungkin akan nekat melakukan aksi brutal terakhir. Dengan semakin gencarnya pemberitaan media, kamera-kamera pengawas yang dipasang para aktivis berhasil merekam bukti nyata teror preman, termasuk penyuapan dan perusakan fasilitas umum. Rani, sang pengacara, mengumpulkan semua rekaman itu dan memasukkannya dalam satu berkas lengkap, lalu mengadakan konferensi pers kecil di depan warung Hartati. Kami sudah punya semua bukti, mulai dari aksi intimidasi, manipulasi surat tanah, hingga keterlibatan oknum polisi, ujar Rani di hadapan kamera stasiun TV lokal. Santoso, yang menonton siaran tersebut, merasa terpojok karena kini publik tahu ia berupaya memalsukan surat tanah dan melakukan penggusuran ilegal. Di sisi lain, Dono juga merasa posisinya terancam karena masyarakat mulai menuntut aparat untuk menangkap semua preman yang terlibat kekerasan. Beberapa saksi mata yang sebelumnya bungkam, kini memberanikan diri membuat laporan resmi, mendesak pihak kepolisian bersih untuk bertindak tegas. Sadar situasi kian genting, Santoso merencanakan pelarian ke luar negeri dengan membawa uang suap yang masih tersisa, meninggalkan Dono dan preman lain dalam kekacauan. Hartati yang mengetahui rencana itu melalui Jamal, meminta bantuan aktivis untuk memblokir jalan utama menuju bandara, sekaligus mengirim informasi ke kepolisian netral. Meski pimpinan polisi di daerah terimbas kasus Rustam, beberapa pejabat tinggi yang bersih akhirnya menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Kebenaran yang selama ini terpendam perlahan muncul ke permukaan, menempatkan Santoso dan antek-anteknya di ambang kehancuran hukum. Tak mau kalah dengan situasi, Dono yang sudah terpojok memutuskan melakukan satu serangan terakhir, kali ini mengerahkan segala cara brutal untuk menyingkirkan Hartati dan menduduki tanahnya secara paksa. Tengah malam, sekelompok preman bersenjata lengkap tiba di sekitar warung Hartati, menutup akses keluar masuk, lalu menembaki udara sebagai tanda dimulainya penyerangan. Warga yang sudah siaga di pos-pos pertahanan segera membalas, menyalakan lampu sorot dan menembakkan kembang api sebagai sinyal agar kelompok lain siap bertempur. Baku tembak tak terhindarkan, dentuman senjata saling bersahutan, sementara beberapa aktivis bersembunyi di sudut bangunan untuk merekam peristiwa tersebut. Hartati berdiri di tengah lokasi yang sempit dan berdebu, menggendong bayinya di dada, dengan tenang menembakkan AK-47 rakitan ketika preman berusaha mendekat. Dengan keberanian luar biasa, ia menembak tepat ke kaki beberapa preman yang membawa parang dan gergaji mesin, memaksa mereka terjatuh dan menjerit kesakitan. Dono maju dengan senapan berat di tangannya, menantang Hartati secara langsung, mencoba menembaknya dari jarak dekat. Namun Hartati, yang kini refleks bertempurnya semakin terasah, berguling ke samping, membidik, lalu melumpuhkan Dono dengan satu tembakan yang membuat senjata pria itu terlempar. Melihat pemimpinnya tumbang, para preman yang tersisa kehilangan moral tempur, sebagian besar kabur menggunakan truk sambil dihujani lemparan batu dan pukulan dari warga. Dalam puncak kees itu, Hartati tetap tak bergeming, berdiri tegak dengan bayi di pelukannya, seolah menjadi simbol keberanian seorang ibu yang tak pernah tunduk di hadapan ketidakadilan. Di saat yang hampir bersamaan, Santoso mencoba kabur menuju bandara dengan mobil mewahnya, namun jalanan telah diblokir oleh gabungan aktivis, warga, dan beberapa aparat kepolisian bersih. Terjebak di kemacetan buatan, Santoso berusaha menerobos dengan menabrakkan mobilnya ke tumpukan drum, tapi ban depan akhirnya pecah. Polisi berpakaian sipil mengepung mobil itu, memaksa Santoso keluar dan menyerahkan diri, sementara warga merekam seluruh proses penangkapan. Uang suap yang dibawa Santoso dalam koper ditemukan di bagasi mobil, menjadi bukti tambahan atas kejahatan korupsi dan penyuapan. Santoso mencoba menyogok petugas di tempat, tapi mereka mengabaikan tawaran itu, langsung memborgol tangan dan menggiringnya ke mobil tahanan. Di belakangnya, Dono yang tertatih-tatih karena luka tembak juga ditangkap oleh anggota polisi lainnya, memperlihatkan akhir tragis bagi kedua pelaku utama kejahatan ini. Video penangkapan Santoso beredar cepat di media sosial, menimbulkan gelombang dukungan masyarakat yang memuji keberhasilan Hartati dan warga mempertahankan hak mereka.
Situasi di area warung pun mulai tenang, seiring kepergian para preman yang tak lagi punya pemimpin dan kehilangan bayaran. Keadilan yang telah lama dinantikan mulai terwujud, dengan pihak berwenang menjanjikan investigasi tuntas atas setiap oknum yang terlibat. Santoso dan Dono pun akhirnya mendekam di penjara, menunggu proses hukum yang dipastikan akan menjatuhkan vonis berat karena kejahatan mereka. Setelah pertempuran usai, warung Hartati hancur sebagian, penuh dengan lubang peluru dan puing-puing sisa kerusuhan, sehingga warga bergotong royong memperbaikinya. Para tukang dan sukarelawan bekerja siang malam mengganti atap, merapikan dinding, dan memasang papan baru agar warung itu bisa kembali beroperasi. Sejumlah dermawan yang tersentuh oleh kisah Hartati menyumbang material bangunan, cat, dan peralatan dapur, membantu menghidupkan kembali perekonomian lokal. Meski bayi Hartati sempat terpapar debu dan asap senjata, tim medis sukarela memastikan kondisinya sehat dan tidak mengalami trauma fisik serius. Beberapa pedagang yang sebelumnya menutup warungnya kini mulai buka lagi, menciptakan suasana ramai, seolah menandakan kelahiran baru bagi kawasan itu. Hartati, dibantu para aktivis, meresmikan kembali pembukaan warung dengan menggelar acara kecil, mengundang semua warga untuk makan bersama secara gratis. Acara itu dihadiri pula oleh anggota kepolisian bersih yang mengucapkan permohonan maaf atas keterlibatan oknum mereka dalam kasus ini. Pak Budi, satpam yang setia menjadi pelanggan, turut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Hartati karena berhasil membuka mata publik akan pentingnya mempertahankan hak. Di atas tembok warung, warga melukis mural yang menggambarkan sosok Hartati menggendong bayinya, berdiri tegar di tengah runtuhan sebagai lambang keberanian. Keceriaan dan semangat mulai tumbuh kembali, menandakan tahap awal pemulihan pasca konflik yang meninggalkan luka tetapi juga pelajaran berharga bagi semua. Dalam proses membersihkan rumah dan menata kembali barang-barang, Hartati menemukan seikat dokumen kuno yang tersimpan di lemari kayu peninggalan kakeknya. Dokumen itu berisi catatan silsilah keluarga, lengkap dengan cerita tentang nenek moyang yang dulunya adalah pejuang lokal pada masa penjajahan. Tertera kisah heroik seorang nenek buyut Hartati yang dikenal sebagai pendekar pelindung desa, disegani karena kemampuannya mengusir perampok dan pasukan kolonial. Hartati membaca seluruh catatan itu dengan penuh rasa kagum, menyadari bahwa keberaniannya barangkali memang diturunkan secara turun-temurun. Pantas saja ibu sekuat ini, gurau Rani saat mendengar cerita tersebut, sembari memegang salah satu dokumen yang sudah rapuh dimakan usia. Dari dokumen itu pula Hartati mempelajari bahwa tanah yang ia bela sebenarnya memiliki nilai sejarah yang tinggi, tempat para leluhurnya pernah bermarkas. Para aktivis berencana menjadikan kawasan warung Hartati sebagai situs budaya yang diakui, sehingga kepemilikannya tidak bisa diganggu-gugat sembarangan. Kabar mengenai warisan keluarga Hartati ini semakin menyebar di kalangan masyarakat, membuat sosok Hartati kian dihormati dan dikagumi. Seorang sejarawan lokal bahkan datang menawarkan diri untuk membantu merestorasi arsip-arsip penting, agar kisah kepahlawanan leluhur Hartati tak hilang dimakan waktu. Melalui penemuan dokumen ini, terungkap bahwa keberanian Hartati bukan hanya kebetulan, melainkan melanjutkan tradisi lama yang menolak tunduk pada penindasan. Seiring berita kemenangan Hartati melawan penggusuran ilegal menyebar, banyak komunitas di daerah lain yang menghadapi ancaman serupa mulai menghubungi dan meminta nasihat. Hartati, meskipun sibuk mengurus warung dan bayinya, selalu meluangkan waktu untuk berbicara di pertemuan-pertemuan warga, membagikan pengalaman dan strategi bertahan. Para aktivis menjadikan cerita Hartati sebagai contoh kekuatan kolektif, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan teknologi media sosial guna menyingkap kebusukan para penguasa lalim. Beberapa stasiun televisi dan surat kabar nasional menayangkan liputan khusus, menggambarkan Hartati sebagai sosok ibu dari perlawanan, yang mampu bangkit dan menang melawan kekerasan preman. Berbagai bantuan dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil terus mengalir, membantu Hartati memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan usaha kuliner yang ia geluti. Warga sekitar yang dulu takut kini menjadi lebih berani, membentuk tim keamanan lingkungan permanen dengan pelatihan dasar agar tak lagi mudah ditindas preman. Pemerintah daerah, yang semula lamban, akhirnya mengambil sikap tegas dengan menertibkan perizinan proyek apartemen Santoso dan menata ulang rencana tata kota. Sekolah-sekolah setempat mengundang Hartati untuk berbagi kisah, memberikan pelajaran tentang pentingnya moral, keteguhan hati, dan kebersamaan menghadapi ancaman. Anak-anak yang mendengar cerita keberanian Hartati menganggapnya sebagai pahlawan modern, membandingkan kisahnya dengan legenda-legenda pejuang masa lalu.
Semangat perlawanan yang dipicu oleh kisah Hartati terus merambat ke berbagai penjuru, membawa pesan bahwa setiap warga berhak mempertahankan tanah dan hak hidup mereka dengan cara apapun yang diperlukan. Meski segala ancaman telah berlalu, Hartati masih menyimpan senapannya di tempat tersembunyi, sekadar mengingatkan dirinya sendiri bahwa keamanan tak selalu dapat diandalkan pada pihak lain. Bayinya yang dulu selalu tertidur di tengah letusan senjata kini tumbuh menjadi balita ceria, sering bermain di halaman warung yang telah disulap menjadi area bermain kecil. Warung Hartati kembali ramai, bahkan lebih sukses dari sebelumnya, karena banyak orang datang jauh-jauh untuk mencicipi bubur ayam dan merasakan aura heroik dari sosok pemiliknya. Setiap pagi, Hartati tetap mengawali aktivitasnya dengan menyiapkan bahan-bahan segar, sambil tak lupa menyapa tetangga dan karyawan kantor yang menjadi pelanggan setia. Ada peningkatan jumlah penduduk yang berkunjung sekadar untuk berbincang, mempelajari strategi pertahanan atau sekadar meminta tanda tangan pada dinding yang memuat muralnya. Kalau bukan karena keteguhan ibu, mungkin kami semua sudah tergusur, kata Pak Budi, mengenang masa-masa kelam saat preman merajalela. Hartati terkadang masih bermimpi buruk tentang hari-hari penuh pertempuran, namun ia selalu bangun dengan keyakinan bahwa masa depan bisa cerah selama ia dan warga tetap bersatu. Setiap kali melihat bayinya tertawa atau tertidur pulas, Hartati teringat akan detik-detik menegangkan, lalu tersenyum karena semua itu sudah berlalu dengan akhir yang membanggakan. Kawasan sekitar warung kini dilindungi legalitas yang kuat berkat dukungan pengadilan dan bukti resmi, sehingga tak ada lagi yang berani mencoba-coba mengambil alih tanah milik Hartati. Pada akhirnya, kisah seorang ibu muda yang berdiri tegar di jalan sempit, menggenggam bayinya sambil menodongkan senapan rakitan, menjadi simbol abadi tentang keberanian dan cinta tanpa batas untuk melindungi apa yang paling berharga.